Mungkin mulai aja dari soal 1. Soal 1 ini tentang karbida, berarti yang golongan karbon. Golongan 6. Oke. Pada senyawa karbida anorganik, karbon dapat berada sebagai anion monoatomik maupun poliatomik. Keberadaan anion karbon tersebut dibuktikan dari reaksi karbida dengan air yang menghasilkan gas berbeda. Anion karbon monoatomik terdapat pada aluminium karbida. Terus anion karbon poliatomik terdapat pada magnesium karbida dan kalsium karbida. Atom karbon pada magnesium karbida lebih panjang satu karbon. Magnesium karbida lebih panjang satu karbon daripada terdapat pada kalsium karbida, dan muatan anion pada magnesium karbida 2 kali lebih negatif daripada kalsium karbida. Nah, sebenarnya dari sini juga udah ada clue-nya ya yang di ini. Jadi tuliskan ketiga rumus masing-masing anionnya. Oke. Yang A, aluminium. Oke, aluminium itu biasanya plus 3. Terus karbida itu biasanya C2 minus 4. Ya, ini. Bukan. Dan di ini kan anion karbonnya monoatomik ya. Berarti C-nya sebagai C aja. C minus 4 gitu. Kenapa? Karena untuk kan C itu setengah penuh kan ya, C4. Jadi supaya stabil, either dia bakal ke C, dia harus 8, atau dia bakal atau dia jadi ini minus 4 ya, ini 4 minus, atau dia bakal C kayak gini 4 plus. Jadi ya kan ini anion ya, jadi C4 minus. Berarti karena ini ya tinggal cari KPK-nya aja, Al4 C3 gitu. Ini untuk Al. Terus untuk magnesium lebih panjang daripada kalsium karbida. Nah, jadi kalsium karbida ini sebenarnya udah sangat established. Jadi kayak karbid itu biasanya merefer ke kalsium karbida. Jadi kalsium karbida itu Ca2+, C2 minus. Tuh. Nah, kan ini tinggal KPK aja ya berarti ya. Berarti C2. Oke. Kalau yang magnesium, nah magnesium ini beda. Mg2+ sama C. Nah, C-nya kan lebih panjang satu atom ya. C3. Iya C3 berarti ya. Tapi ininya berapa? Nah, kita bisa dari dapatnya kalau misalnya nggak kepikiran gitu. Kalau misalnya kenapa nggak bisa sih? Jadi C buat gini dulu kita. Jangan gini. C. Nah, ini karbida itu C-nya itu 3 minus.
3 minus 3 rangkap 3 gitu. Jadi butuhnya berapa nih untuk bikin kayak gini. Nah, C yang tengah. Bentar. Yang gini deh. Oke. Sebut dulu C. Ini ada 4. C 4. C 4. Nah, buat masing-masing jadi rangkap 3. Ini rangkap 3. Ini rangkap 3. Terus ini. Nah, ini kan kurang kan ya. Nah, kita boleh pinjem aja sih sebenarnya dari sini. Tuh. Ini sebenarnya caranya salah, cuman waktu itu aku pakai cara ini dan bener gitu. Nah, jadi gini. Nah, kan gini kan. Jadi kayak kita nggak berhutang satupun untuk C-nya di sini. Nah, tapi di sini C-nya kan butuh sesuatu untuk menahan di sini di bagian sininya. Biar oktet C-nya. Jadi butuh 4 elektron. Berarti makanya jadi C-nya 4 gitu. Ya, nggak jadi caranya gitu kalau misalnya kalian nggak kepikiran. Jadi C C3 minus 4 berarti cari KPK-nya berarti MG berarti MG2 C3 gitu. Oke. Terus gambarkan struktur Lewis untuk masing-masing polyatomik pada struktur Lewis kalsium karbida dan magnesium karbida. Oke, yang B. Kalau yang B nih, karbida ini mirip dengan peroxide struktur Lewisnya. Jadi gini, C, terus Ca gitu. Sedangkan kalau yang Mg, inti dari karbid itu ada ada ikatan rangkap C yang rangkap 3 gitu. Jadi kalau bingung itu buat dulu CC-nya dulu. Nah, ini kan kurang 2 sama kurang 2. Nah, pas banget Mg kurang 2. Jadi gini. Itu struktur Lewisnya. Oke. Lanjut. Tuliskan persamaan kimia reaksi aluminium karbida dengan magnesium karbida dengan air masing-masing. Oke. Kita tadi udah tahu ya. Tadi apa ya? Al4 C3 plus H2O. Oke, terlalu besar sepertinya. Oh enggak, kayak gini aja. Jadi kan bentar.
metana asetilen. Oh, nah jadi karbida ini kalau dicampur dengan air dia bakal sangat reaktif, yang eksotermik banget. Dia menghasilkan gas karbon, apa ya namanya, hidrokarbon ya, hidrokarbon sesuai dengan kerangkanya si C ini gitu. Jadi kan Al ini monoatomik kan ya, C-nya C gini. Jadi kalau Al ini kebetulan tadi nggak ditanya sih, C Al C Al, pokoknya dia selang-seling gitu. Ntar ada yang salah. Oh iya benar-benar Al gitu, dia selang-seling gitu kan ya. Dan C nya ini monoatomik semuanya tuh. Berarti hasilnya bakal CH4 ditambahkan dengan ditambahkan AlOH3 ya berarti ya. Bentar. Iya, AlOH3. Nah, sisanya tinggal kita samakan aja penyebutnya. 4, terus C-nya kurang 3, O-nya 3, 12. O-nya 12 berarti ya. Terus H-nya ada nggak? H-nya coba. H-nya 24, di kiri 12 tambah 12 ya, 24 pas. Terus Ca C2 plus H2O ini berarti ini kan kayak gini ya, kerangkanya itu C2, berarti dapatnya apa namanya, C2 itu lupa, C2 H6 apa ya, lupa, etana dia jadi etana sama CaOH2, dia jadi etana ya, tinggal samain penyebut aja. Udah sama 2, berarti kurang 2 ya, sama nggak ini, 2 tambah ini 8, berarti kurang H nya di sini, H2 4. Terus Mg C3, Mg2 C3 tambah H2O ya, sama kayak tadi, dia jadinya C3 H8 ya, Mg OH2 MgOH2. Terus ya tinggal samain penyebutnya aja, 2 terus kok gini ya, salah MgH2 CH H yang lebihnya dapat dari mana ya? H2 oh ini 4, ini bentar,
mencari di Google dulu, takut salah. C2 kar oh salah pantas ada yang salah. Ternyata dia hasilnya C2H2. Setilen ya berarti kan. Terus ini C3H4. Salah. Oke. Ini C2. Dia cuma ngeganti yang ininya berarti. Nih. Oh, ini kan nggak mungkin. Berarti harus digambar sih. Kalau misalnya kalian nggak kepikirannya, jadi mesti digambar. Tadi karena aku nggak nggambar, makanya salah. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Lanjut lagi ya. Tanyakan aja ya kalau misalnya ada apa-apa. Soalnya Kugu itu luas banget, jadi kayak nggak mungkin bisa dibahas semua. Kalau misalnya dengan pertanyaan atau dengan soal kan jadi bisa membantu untuk lebih terstruktur belajar gitu. Oke, sekarang bagian reaksi-reaksi anorganik ya. Untuk apa ya ini? Entahlah ya, nggak tahu penggolongannya apa. Ini kayak lebih ke analitik sih sebenarnya. Nih, soal 2, asam klorida dapat digunakan untuk membedakan pasangan senyawa di bawah ini. Jelaskan bentuk pengamatan yang Anda harapkan dan tuliskan persamaan kimia yang sesuai untuk mendukung jawaban tersebut. Nah, untuk soal-soal tipe kayak gini, kita untuk pembedaan ya, berarti kita cari apa sebenarnya yang beda. Ini timbal nitrat sama aluminium nitrat kan, ya nitratnya sama kan ya. Berarti yang ngebedain aluminium sama timbalnya. Apa yang kita harapkan dengan mereaksikan dengan HCl. Ya, kalau nggak salah sih timbal itu nggak larut ya dalam Cl. Dengan anion Cl. Jadi kalau misalnya kita PbNO32 ya, kita makan HCl-nya biasanya kayak gini tuh asam kuat ya. Maksudnya pekat. Jadi kayak auto bereaksi gitu. Nah, PbCl2 ini tidak larut dalam air. Itu. Terus aluminium ini larut dalam air. Jadi bakal pembedaannya itu bakal dia PbCl2 bakal mengendap. Itu. Terus yang B, natrium karbonat dengan natrium sulfat. Berarti yang ngebedain ini natrium karbonatnya sama natrium sulfatnya. Berarti kan kalau ini karbonat sama sulfat itu ngebedain itu biasanya gasnya.
natrium karbonat Na2CO ditambahkan HCl, dia jadi NaCl sama CO2 tuh, sama natrium sulfat HCl, dia bakal jadi NaCl juga ditambahkan SO4 SO2 ya, SO2. Nah, beda CO2 sama SO2 ini, si CO2 ini tak berwarna, nggak berbau juga. Kalau yang ini berbau. Jadi kalau ada SO4 biasanya yang kalian mereaksikan dengan asam, dia bakal berbau. Jadi bedanya di situ. Kira-kira di situ. Terus ada nggak ya beda lagi? Oh, nggak, salah. Maaf, aku salah. Ini oke. Maaf, salah. Bukan ini ternyata reaksi yang diharapkan. Jadi gini. Tadi kan ini ya. Aduh. Oke. Jadi yang diharapkan karbonat sama sulfat. Nah, karbonat itu konjugatnya dari si HCO3. H2CO3. Nah, si sulfat SO4 2- ini konjugat dari H2SO4. Nah, kalau direaksikan Na2CO3 2-, 2-. Astaga. HCl kan HCl ini lebih kuat daripada HCO3 ya. Jadi dia kayak bakal lebih bisa ngalahin CO3-nya gitu. Jadi kayak si Na-nya bakal lebih melekat kepada ke Cl-nya daripada ke ke CO3-nya gitu. Jadi dia bakal ngasilin CO2 plus H2O. Terus terus NaSO4 ditambahkan dengan HCl, dia tidak bereaksi. Kenapa? Karena SO4 itu asam yang lebih kuat daripada HCl. Jadi dia nggak bakal bereaksi gitu. Jadi ini bakal ada gasnya kan di sininya. Jadi pembedanya di sini ada gasnya, terbentuk gelembung gas. Kalau ini nggak terbentuk apa-apa. Gitu. Bisa juga dilihat daripada ininya, daripada nggak ding, iya benar kayak gini. Oke, sorry. Aku
tadi udah ngerjain gitu, cuman lupa lagi. Tadi soalnya sempet ngecek Reddit gitu, jadi ada beberapa yang aku kerjain salah. Jadi ya kita emang butuh sering-sering refresh kalau untuk Gugu mah, harus ngeliat-ngeliat gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Wah, dikit banget yang datang. Oke lah, nggak apa-apa. Timah oksida sama timbal oksida. Sekarang bedanya timah oksida sama timbal oksida. Berarti kalau ini biasanya sih ngelihat dari ini apa kok? Alah, astaga. Nyebelin banget. Ada garis gitu. Oke lah. Kalau ini kan bedanya timbal sama timah. Ih, males banget. Kenapa ini ada sesuatu? Kenapa nempel dia tadi? Oke. Nah, ini kan beda kationnya. Berarti kalau kation dengan anion, reaksi anion ini dengan asam, berarti biasanya atau dengan basa, berarti biasanya dengan ininya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Biasanya bedainnya dengan redox ya. Jadi redoxnya lihat dari posisinya si ini apa? Reduktor. Lihat apa? eh Apa sih namanya reduktor itu? Ya pokoknya energi reduktor yang potensial reduktor tuh. Mana ya? SnO2 plus HCl sama timbal PbO2 plus HCl. Nah, bentar, aku harus nyari potensial reduction Pb, potensial reduction. Oke. Pb minus 0,126 terus Sn minus 0,14 terus sama Cl bukan ini dong, plus
136. Ada yang salah. Kayaknya ada yang salah deh. PB sama SN gimana cara bedanya? Benar kok SN 1,4. Mana ya tadi ya? Ya udah deh. Nanti deh, aku kayaknya ada yang salah deh dengan dataku tadi. Kita lanjut dulu aja ya. Daripada lama. Ayo. Oke, sekarang gambar-gambar. Germanium dioksida terdapat dalam dua polimorf kristalin kuarsa berbasis unit tetrahedral koordinasi 4 dan triple struktur mirip rutil dengan germanium koordinasi 6. Gambarkan sketsa dua polimorf germanium oksida. Nah, germanium oksida kan ya? Iya. Nah, kalau ini dari ininya. Kuarsa tetrahedral gitu. Jadi kita ngambil dari tetrahedralnya gitu. Jadi Ge O itu. Nah, terus ya kita bikin supaya germaniumnya tuh ini dengan 4. Ini tuh mirip diamond gitu. Mungkin coba kalau copy image paste. Nah, gini. Dia mirip diamond. Jadi intinya itu buat tetrahedralnya. Nah, jadi bentar, ini bukan gambar yang bagus. Tapi ya sih, ini yang paling bagus. Nah, jadi ya kita gambarnya dari si tetrahedralnya dulu kan. Gambar ya. Ini pada berkurang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sama ini. Mungkin mana tadi?
Jadi kita tuh bikin germaniumnya dulu, terus dibikin koordinasi. Jadi yang penting bikin sambungan antara germaniumnya dengan oksigennya, terus nyambung ke germanium lagi. Jadi kalau mau gambarnya ini nggak usah terlalu sempurna gitu, kita bikin struktur germanium, oksida, 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 terus eh, jadi ya gini aja sebenarnya cukup. Oh, ya, ya kan gini ya gini aja. Terus G E O, ini sekelilingnya 6 kalau yang ini gitu. Terus lanjut dengan GE nya. Jadi nggak usah terlalu bikin kubus atau gimana, yang penting ada strukturnya aja untuk ini ya. Terus gambarkan sketsa struktur silikat yang terdiri atas 3 ion silika dan struktur rantai lingkar. Kemudian tuliskan rumus dan prinsip masing-masing silikat. Damn. Nah, untuk gambar silikat itu ada rumusnya. Aduh, aku lupa lagi. Hmm. Tiga ion silikat dengan struktur rantai dan lingkar. Ion silikat. Oke. Sekarang yang B. Gambarkan 3 ion silikat dan struktur rantai lingkar. Nah, ini bedanya. Wow, cuma berdua. Mungkin tidak terlalu baik ya ngajar gua. Oke lah, nggak apa-apa. Lanjut saja. Nah, jadi sebenarnya bikin silikat, chain silikat gitu, sama siklik silikat, itu silikatnya tuh jadi Si 3, jadi bikin kayak gini. Jadi intinya tuh harus kita bikin kayak gini dulu, yang segitiga ini. Kalau chain ya tinggal bolak-balik. Kalau siklik ya tinggal dibuat satu arah gini kan. Kalau ini
segitiganya bolak-balik ya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Itu cara mudahnya gitu. Terus teruskan struktur empiris masing-masing silikat. Iya, oke. Nah, jadi di silikat kan Si O Si O O Si O gitu. Ya gini. Jadi ya gini aja gambarnya. Masing-masing ya sama lah ya. Si 3 1 2 3 4 5 6 7. Si 3 O 7. 4 minus gitu. 1 2 3 4 5. Bentar, 2 minus 2 minus. Terus kalau yang Si 3O yang siklik ya buat kayak gini. Si O Si berarti ini tinggal Si 1 2 3 4 5 6 Si 3 O 6 3 minus gitu. Udah sih gitu aja. Terus jelaskan mengapa unsur silikon cenderung berkaitan dengan oksigen dibandingkan dengan sesama silikon. Sebenarnya energi ikat antara Si dengan SiO ini lebih rendah. Kenapa? Ya karena CO lebih elektronegatif. Jadi kayak gini, kayak misalnya Si ini orang kaya sesama orang kaya, O ini orang miskin. Nah, jadi kan kalau Si dengan Si itu dia bakal jadi kayak ya udahlah, kayak berikatan oke, nggak berikatan juga oke. Tapi kalau dengan O kan butuh elektron, jadi ya si O-nya ini bakal ya dia bakal ngejar si Si, jadi bakal lebih rendah gitu. Karena O membutuhkan elektron lebih sama si sama kan hasilnya jadi kayak cenderung lebih ionik. Ikatan ionik itu lebih kuat daripada kovalen itu. Begitu biasanya.
Oke, lanjut soal 4. Gambarkan tipe struktur dan struktur dari B6H9 sama B10H10. Oh ya. Ini harus pakai struktur Wade. Dan tadi aku kayak ngeliat di Reddit gitu. Ada caranya ternyata yang gampang. Jadi kayak BNHN ini namanya hypercloso. Terus BNHN 2 minus ini closo. Terus BN 4 minus ini nido. BNHN 6 minus ini arachno. Terus BNHN 8 minus ini hippo. Nah ini B6 H9 minus. Nah ini jadi gimana? Nah ini cara dari Reddit gitu. Jadi kita buat supaya H-nya sama dengan B-nya gitu. Jadi kayak B6 H6 plus H3 plus. Karena ini H3 plus dan ini minus, berarti ininya 4 minus. Berarti dia jadi nido. Tuh. Terus B10H10 2 minus. Nah ini udah langsung aja ya, kan BNHN. Berarti ini closo gitu. Udah deh, tinggal digambar. Perlu digambar nggak? PP. Boleh Kak, boleh. Oh boleh. Oh Kak, hadir. masih bingung kenapa 4 minus Kak? Apa? Yang mana? 4 minus yang B6H6. B6H6. Oh, 4 Iya. minus. Jadi ini kayak cara gitu. Nah, gini. Sebenarnya aslinya gini. Si ininya gini kan. Hypercloso, closo, nido, arachno, sama hippo itu sebenarnya BN HN plus 4. Arachno itu BN H plus 6. Jadi kayak beda dengan cara yang ini. Nah kalau yang ini tuh dapetnya dari mana sih? Jadi gini. Ini tuh dari kayak pola gitu. Closo kan 2 minus, nido 4 minus, arachno 6 minus, hippo 8 minus gitu. Jadi kan B sama boron, terus hidrogen. Dari mana ya?
Oh, nggak usah deh, nggak usah kayak gitu. Jadi gini, eh, kenapa 4 minus? Jadi supaya nyamain sama yang di sini, apa, struktur yang di sini. Jadi ingetin aja hyper, closo, nido, arachno, hippo. Jadi kayak gitu aja. Terus 0, min 2, 4 minus, 6 minus, sama 8 minus gitu. Jadi kan B6 H9 ini beda si apa, boronnya, jumlah boronnya sama hidrogennya, ya kan. Jadi supaya sama, gimana sih caranya? Bisa kita kurangin hidrogennya gitu. Oh, salah, ini pantas. Jadi cara mengurangi hidrogennya ya tinggal kita kurangin aja pakai H+ gitu. Yang ini H+. Kan butuh 3 plus gitu. Nah ini kan di sebelah kiri minusnya 1, di sebelah kanan plus 3, supaya sama jadi minus 4 gitu. Ngerti gak? Oh iya, ngerti Kak. Paham. Jadi kalau misalnya ada B7H 11 minus gitu, jadi kita tinggal samain aja butuh ngurangin berapa gitu dari sebelah sini. Jadi B7 H7, Berarti plus 4 H plus ya Kak? iya, plus 4 H plus, jadi ini ditambah jadi ini min 5 ya. Nggak ada yang min 5 sih sebenarnya, tapi ya gitulah, pokoknya intinya seperti itu ya. Ini asal-asal gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena tiap ini ada cara gambarnya masing-masing gitu. Biasanya sih di Kugu tuh cuma closo, nido, arachno ya. Aku nggak pernah menemukan yang hypercloso sama hippo. Jadi hafalin 3 ini aja. Hafalin yang 3 ini aja. Nah, aku juga sebenarnya lupa. Closo, nih. Tadi si B6H9 ini nido. Udah cari yang nido. Wah, gila, banyak banget. Bentar, ini bukan sesuatu yang representatif. Ini lebih representatif. Nah, yang ini lebih representatif. Tadi nido. Nido itu kayak kita ngambil satu boronnya gitu. Jadi kayak bikin si boron. Ntar mana ya? Ada yang bikin gede nggak sih?
telepon. Aku lupa lagi cara gambarnya. Astaga. B6H9. Coba kita gambar dulu dari ingatan. B10H10. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7. Oke, berarti ada yang oh ini ada 4 ya. 4, 1, 2, 3, 4. Oh dia harusnya mau tergini. Susah. Aku takut sesat sih. Kayaknya nanti aku harus riset dulu. Lihat lagi. Satu, dua, tiga, 4. Harusnya gini. Terus sisanya di luar. 1, 2, 3, 4. Udahlah. Nanti dulu ya. Borazin isostruktural dengan benzena. Gambarkan struktur borazin yang tentukan reaksi terhadap klor, borazin atau benzena. Berikan penjelasan. Ini aku skip dulu ya. Oke. Nanti aku kirim deh gambarnya sama yang tadi ya. Yang atas tadi belum ada juga. Oke, borazin. Benzena gini kan ya. Aduh sesat. C. Nah, terus ya ini ada H. Ya pokoknya ada H-nya ya di sekelilingnya. Oke. Borazin dia mirip itu. B N tapi dia nggak ada H-nya karena ya
tangannya kurang kan ya. B itu tangannya 3, N itu tangannya 3, ya nggak ada H-nya. Terus mana sih yang lebih reaktif? Nah, kalau C ini kan dia polaritasnya 0 ya. Jadi kayak sama-sama apa sih namanya? Kekuatannya sama yang kayak tadilah orang kaya orang miskin gitu. Jadi kayak panjang ikatannya bakal sama untuk semuanya gitu. Astaga. Nggak ada yang lebih. Oh, ini marker, pantas. Nah, nggak ada polaritas. Sedangkan yang N sama B, ini kan si B cenderung positif, si N cenderung negatif. Si ya positif negatif. Nah, jadi si CL kan, CL itu biasanya si minus ya. Ntar. Oh, gas klorin. Kita buat gas klorin aja. Nah, CL ya. Ya kadang dia bakal jadi C plus sama C minus gitu. Kadang polar gitu. Nah, jadi yang C minusnya jadi BCl, yang ini C minusnya ke N, yang plusnya ke N. Tuh. Tapi NCl itu nggak ada sih. Ya, NCl itu kan nggak ada deh. Nah, ya pokoknya si Cl yang bagian minusnya gitu, dia bakal ke B gitu. Jadi bakal lebih mudah reaksi. Jadi Orazin lebih reaktif daripada benzena karena borazin terdapat apa ya namanya, polaritas positif di B dan negatif di N. Tuh. Oke, lanjut deh. Terus ini lanjut. Nah, ini yang cara yang tadi ya, bisa B5H9 supaya dijadiin, supaya mirip jadi B5H9 H5 4 minus plus 4 itu kan nido ya, nggak sih? Ya, plus minus 4 itu nido. Berarti nido ini benar. Dia apalin aja. Kloso nido arakno 246 gitu. Atau ya terserah lah gimana cara menghafalnya. BOH3 merupakan spesies asam lemah poliprotik. Asam lemah poliprotik.
Oh iya benar ya. B O H O H O H. Ini yang lepas bukan si OH-nya. Karena nanti kalau misalnya B-nya melepas OH, dia bakal apa namanya, bakal asam lemah. Oh, enggak. B itu terlalu lemah untuk melepaskan H. Nah, boron oh bukan mirip kayak POH. Kan POH itu ini ya, apa, poliprotik ya. Dia nggak poliprotik, soalnya dia bukan oktet. Jadi di sini tuh kan kan harusnya oktet. Jadi kayak di sini tuh dia kurang bagian, dia tidak oktet. Jadi dia bakal lebih memilih oktet daripada dia melepaskan si H-nya, daripada dia melepaskan ion-ionnya gitu. Kekuatannya si ini lebih kuat daripada dia untuk melepaskan si ini gitu. Jadi dia bukan poliprotik. Ini perlu ada alasan nggak sih? Dan beri penjelasan singkat. Salah karena B masih B O H 3 adalah asam Lewis. Asam Lewis itu yang dia mendonorkan H+, mendapatkan proton, atau yang kalau yang bahasanya itu yang mendonorkan proton lagi, pasangan elektron bebas, ya kan? Iya ya, jadi dia pasangan elektron bebas karena bisa menerima elektron bebas. Terus BCl3 stabil dalam spesi monomer, namun AlCl3 dalam bentuk dimer. Kalau ini tuh sebenarnya di bukunya si Pak Aib sama Bu Juong itu ada sih sebenarnya kayak gini-gini tuh. Nah, BCl3 sama BH3 itu sebenarnya beda karena dia elektronnya keluar gitu, nggak ada repulsion gitu. Jadi dia bakal si ininya itu kerapatan elektronnya itu di luar gitu. Dia nggak tolak menolakan jadinya dia bakal lebih stabil untuk jadi monomer. Terus Al Cl3
dia gini ya, Cl, Cl, Cl. Nah, ada pasangan elektron bebas. Nah, kalau kayak gini dia bakal repulsion di bagian sininya, kan bentuknya piramida gitu ya. Nah, plus ini ada ininya. Jadi dia bisa menyerang si Al Cl yang lain. Nggak ada orang. Ya udah. Jadi dia bisa jadi dimer gitu. Gitu. Terus Tl plus lebih stabil daripada Tl3 plus. Ini ada di slide gitu, atau ya di bukunya juga ada sih. Jadi kalau di tantalum atau yang di bawah-bawah itu tuh ada namanya inert pair effect gitu. Karena benar. Terus Cl3 lebih lambat bereaksi dibandingkan BBr3. Benar. Karena si BBr3, karena BR ini BR minus itu dia lebih polar, bukan lebih polar, apa ya, polarisabilitasnya lebih tinggi. Polarisabilitas dari Cl minus gitu. Kan BR ini kan lebih besar ya, kalau Cl itu kecil. Jadi si H2O nya dia bakal lebih banyak kesempatan karena ini tempatnya besar ketimbang ini. Jadi kayak bisa diserang dari mana aja. Kalau ini kan cuma terbatas kan ya. Itu. Terus produk BF3 NAF3 NABF4 dan produk BCl3
Oh, pada keluar semua. Baiklah. Oke deh. Soal satu aja. Ini untuk rekaman. Males. Ntar lama juga, 1,5 jam ya berarti. Fair enough. Draw. Terus kan persamaan sintesis kimia CL3 dengan logam Al dari logam Al. Ya, tinggal tambahin Cl bisa, Cl2 bisa, terus AlH Cl2 bisa, Cl2 bisa, HCl bisa. Ini jadi H2 3. Tapi ini butuh suhu tinggi gitu. Suhu tinggi. Ada bisa suhu rendahnya, bisa pakai Al SCO Cl2. Ini namanya reaksi apa? Nggak ada nama reaksinya sih. Displacement atau apa ya? Nggak ada nama reaksinya. Ini dalam suhu rendah. Terus struktur yang berbeda sikap padat dan gasnya. Kalau gasnya dimer, tapi kalau padatnya aku lupa. Ntar cek Google. Ya, ini. Jadi di ininya dimer. Terus yang di kristalnya, coba zoom, kita lihat.
Ini 1, 2, 3, 4 oktahedral. Kalau di solid state-nya oktahedral gitu. Ya, sama Friedel-Crafts. Perkiraan tahap reaksi yang mungkin. Oke. Ya ini kayak Friedel-Crafts biasa ya. Coba ntar. Friedel-Crafts. Ya kira-kira beginilah. Dari Cl-nya diambil sama si aluminiumnya, kemudian dia bakal ada dia bakal resonansi, akhirnya bikin asilium ion. Terus ini kan bermuatan ya, karena dia jadi bermuatan, kan ini muatan positifnya di O kan tadinya, pindah ini jadi negatif, ini jadi positif. Nah ini bisa diserang sama dari benzennya. Terus terus kan di sini ada yang di sini, dari sini kan ada hidrogennya. Hidrogennya itu diambil dari Cl yang tadi diambil sama si aluminiumnya gitu, jadi HCl terus jadi ini deh. Udah, sebenarnya ini aja, atau ini ada bagian lain, cuman ya sama aja sih. Kalau ini distabilkan dengan benzenanya ya, tapi kan kita tadi ngutang Cl ya. Kalau kita ngutang Cl ya berarti ngutang berarti ya Cl-nya yang balik lagi gitu. Oke deh, karena tidak ada orang ya mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Pip pip pip. Anjing, gimana ya caranya? N.